Dewi Kultivator Langit. Autor, Supi. Bab 1. Awal mula, Kerajaan Benua Timur, dipimpin oleh Kaisar Xianzhen, seorang immortal yang hebat di masa mudanya, dikenal kuat dan disegani oleh semua kalangan. Meskipun usia tidak membatasi kehidupannya, penampilan Kaisar Xianzhen kini berbeda dari saat ia masih menjadi seorang kultivator. Hari ini, kebahagiaan meliputi istana. Permaisuri Ziyang, istri tercinta Kaisar, sedang melahirkan putri pertama mereka setelah sekian lama dinantikan. Kaisar Xianzhen, yang selama ini mendambakan seorang anak, akhirnya melihat impiannya terwujud. Selamat, Paduka, putri pertama Baginda telah lahir. Semoga diberi kesehatan dan kekuatan, ucap salah satu pejabat kerajaan, disusul oleh ucapan selamat dari berbagai kalangan. Kaisar tersenyum lebar, menatap putri kecilnya dengan penuh kasih. Xianling, namamu akan dikenal di seluruh penjuru negeri. Aku akan menamakanmu demikian, agar kelak kau bisa menjadi naga yang memimpin negeri ini, jika memang kau satu-satunya pewaris tahta kerajaan Benua Timur. Aku setuju denganmu, suamiku, jawab Permaisuri Ziyang dengan senyum lembut, meskipun wajahnya pucat setelah melewati proses persalinan yang sulit. Kaisar Xianzhen, melihat kelelahan di wajah Permaisuri, mendekat dan menggenggam tangannya dengan penuh perhatian. Kamu kelelahan, istriku. Banyak darah yang kau hilangkan saat melahirkan Xianling. Ada baiknya kamu istirahat. Permaisuri Ziyang mengangguk pelan. Aku beruntung memiliki suami sebaik dan sesabar dirimu. Aku akan beristirahat, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku masih berharap bisa melahirkan seorang putra untukmu. Kaisar terdiam sejenak, tatapan matanya lembut namun tegas. Jangan memaksakan diri, istriku. Kesehatanmu lebih penting daripada segalanya. Namun, kondisi kesehatan Permaisuri Ziyang memburuk setelah melahirkan. Meskipun tekadnya kuat untuk memberikan seorang putra kepada Kaisar, rahimnya mengalami komplikasi serius yang mengakibatkan infeksi. Harapan untuk memberikan putra mahkota pun pupus, dan Permaisuri mulai mengurung diri, menolak bertemu siapapun, bahkan Kaisar Xianzhen. Suatu hari, ketika Kaisar mencoba mengunjunginya, ia dihentikan oleh salah seorang dayang. Baginda, Permaisuri Ziyang tidak ingin diganggu saat ini. Mohon agar Baginda mengerti situasi yang dihadapi oleh Permaisuri. Dayang ini juga tampak ketakutan karena dia menghentikan pria yang paling berkuasa di Benua Timur, tapi perintah Permaisuri Ziyang juga tak boleh dibantah. Kaisar menghela napas dalam, namun tidak memaksa. Aku mengerti, sampaikan padanya bahwa aku selalu di sini untuknya, kapanpun dia membutuhkan. Waktu berlalu, dan tepat di usia 5 tahun Xianling, Permaisuri Ziyang menghembuskan nafas terakhirnya. Duka menyelimuti kerajaan Benua Timur. Kaisar Xianzhen, meski sangat berduka, langsung mengumumkan Xianling sebagai putri mahkota dan pewaris tunggal tahta kerajaan Benua Timur. Mendengar keputusan Kaisar, banyak pejabat kerajaan mulai gelisah. Mereka merasa tidak nyaman dengan gagasan seorang wanita memimpin kerajaan sebesar Benua Timur. Salah satu penasehat kerajaan, Mao Zhen, mendekati Kaisar dengan hati-hati. Baginda, Mao Zhen memulai dengan nada penuh hormat, harap pertimbangkan kembali keputusan Baginda yang mengangkat putri Xianling menjadi pewaris tahta. Kaisar menatap Mao Zhen dengan tajam. Kamu sudah lama mengikutiku, Mao Zhen. Apakah menurutmu putriku ini tidak sanggup memerintah sebagai Ratu Benua Timur? Bukan begitu maksud hamba, Baginda, Mao Zhen menjawab dengan suara hati-hati. Kerajaan Benua Timur belum pernah diperintah oleh seorang wanita. Keputusan ini bisa menimbulkan gejolak nantinya. Aku sudah memutuskan, jawab Kaisar dengan nada tegas. Apakah menurutmu aku harus mencabut status pewaris tahta dari tangan putriku, Xianling? Mao Zhen ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, jika tindakan Baginda bisa menyelamatkan kerajaan Benua Timur, tentu saja itu harus dilakukan. Kaisar Xianzhen menghela napas dalam. Xianheng, adikku, memang mahir dalam seni bertarung dan berperang, tapi dia masih terlalu emosional dalam mengambil keputusan penting. Aku tidak bisa menyerahkan tahta ini kepada seseorang yang lebih suka berperang daripada memerintah dengan bijak. Mao Zhen terdiam, menyadari bahwa Kaisar telah memikirkan keputusannya dengan matang. Kaisar melanjutkan, kerajaan ini tidak bisa hanya mengandalkan naluri berperang dan membunuh. Kita harus memperhatikan nasib rakyat. Jika aku memberikan tahta kepada Xianheng, aku khawatir Benua Timur akan hancur. Mao Zhen mengangguk perlahan. Hamba mengerti, Baginda. Keputusan Baginda akan hamba patuhi.
Dengan demikian, meski berbagai pihak dalam kerajaan berusaha mempengaruhi keputusan Kaisar, Xianling tetap ditetapkan sebagai pewaris tahta kerajaan benua timur. Sementara itu, Kaisar Xianzhen tetap menolak semua tawaran pejabat dan bangsawan yang mencoba menawarkan putri mereka untuk menjadi selir baru Kaisar. Tidak ada yang bisa menggantikan permaisuri Ziyang, ucap Kaisar Xianzhen pada Mao Zhen saat mereka sedang berbincang di taman istana. Aku mencintainya, dan aku tidak akan menetapkan permaisuri baru untuk menggantikannya. Keputusan ini membuat seluruh istana tersadar bahwa Kaisar tidak akan mengubah pilihannya. Putri Xianling adalah pewaris tunggal, dan meskipun banyak yang meragukan kemampuan seorang wanita untuk memimpin, tidak ada satupun yang berani menentang keputusan Kaisar Xianzhen. Dengan statusnya sebagai immortal raja, wibawa dan kekuasaan Kaisar Xianzhen tetap tak tergoyahkan. Selama Kaisar Xianzhen masih hidup, kerajaan benua timur akan tetap kuat dan bersatu, meskipun tantangan dan konflik mungkin menanti di masa depan. Bersambung.